Bayangin, ada tiktokers yang terlalu percaya diri dengan bilang ke semua netizen kalau dia bisa jadi orang yang punya followers terbanyak di dunia. Padahal kontennya biasa aja, dan bisa dibilang malah berpotensi mendatangkan banyak haters ke dirinya sendiri. Akibatnya, bukannya nambah followers, malah banyak yang unfollow dan bikin dia jadi bahan meme. Pertanyaannya, seberapa penting kita tahu batas dalam percaya pada diri sendiri? Karena kalau terlalu pede, bisa-bisa kita malah jatuh. Seberapa penting harus percaya diri? Percaya diri adalah fondasi utama dalam mencapai berbagai hal dalam hidup. Bayangin kalau lo selalu ragu sama kemampuan diri sendiri. Setiap keputusan kecil bisa jadi terasa berat dan bikin stres. Kepercayaan diri yang sehat bukan cuma bikin lo merasa lebih baik tentang diri sendiri, tapi juga mempengaruhi bagaimana orang lain melihat dan memperlakukan lo. Pentingnya percaya diri terletak pada kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Ketika lo yakin bisa menyelesaikan tugas atau menghadapi situasi sulit, lo lebih mungkin buat berhasil. Ini juga berlaku di dunia profesional. Orang yang percaya diri cenderung lebih dihargai di tempat kerja dan punya peluang lebih besar untuk dipromosikan. Selain itu, percaya diri juga penting buat kesehatan mental. Rasa percaya diri yang kuat bisa membantu lo mengatasi kecemasan dan depresi. Dengan percaya diri, lo bisa lebih mudah menerima diri sendiri, termasuk kekurangan dan kelebihan yang lo punya. Dan ini berdampak positif pada kesejahteraan emosional. Namun kepercayaan diri harus seimbang. Terlalu percaya diri bisa bikin lo terlihat sombong dan malah merusak hubungan sosial. Sebaliknya, kurang percaya diri bisa bikin lo kehilangan banyak kesempatan. Jadi, penting buat punya rasa percaya diri yang sehat dan tahu kapan harus menahan diri. Ingat, percaya diri bukan berarti lo nggak pernah ragu, tapi lo tetap maju meski ada keraguan. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri? Menumbuhkan rasa percaya diri bukanlah proses instan, tapi bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang konsisten dan sadar. Pertama, kenali dan hargai diri sendiri. Pahami kekuatan dan kelemahan lo, dan fokus pada potensi yang lo punya. Mulai dari hal-hal kecil yang bisa lo capai setiap hari, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu, atau mempelajari keterampilan baru. Setiap pencapaian kecil bisa meningkatkan rasa percaya diri lo. Kedua, kelilingi diri lo dengan orang-orang positif yang mendukung, teman dan keluarga yang memberikan dorongan dan pujian yang tulus bisa memberikan dampak besar pada rasa percaya diri lo. Hindari orang-orang yang suka merendahkan atau negatif, karena mereka bisa menguras energi dan membuat lo meragukan diri sendiri. Ketiga, atur tujuan yang realistis dan terukur. Misalnya, jika lo ingin jadi TikToker sukses, mulai dengan target yang kecil, seperti meningkatkan kualitas konten atau konsisten dalam posting. Dengan mencapai tujuan-tujuan kecil ini, lo akan merasa lebih percaya diri untuk menetapkan tujuan yang lebih besar. Selanjutnya, praktikan afirmasi positif. Mulailah hari dengan mengatakan hal-hal baik tentang diri lo sendiri. Afirmasi ini bisa membantu membentuk mindset yang lebih positif dan memperkuat kepercayaan diri. Contohnya, gue bisa menghadapi hari ini dengan percaya diri dan sukses, atau gue punya kemampuan untuk mencapai tujuan gue. Terakhir, jangan takut untuk belajar dari kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan pengembangan diri. Alih-alih melihatnya sebagai akhir dari segalanya, gunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Ingat, setiap orang pasti pernah gagal, tapi yang membedakan adalah bagaimana mereka bangkit dan belajar dari pengalaman tersebut. Bagaimana supaya rasa percaya diri itu tidak menjadi kalimat yang kedengaran omong kosong? Rasa percaya diri bisa terdengar omong kosong kalau tidak didukung dengan tindakan nyata. Pertama, pastikan apa yang lo sampaikan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, kalau lo bilang lo ahli dalam suatu bidang, pastikan lo punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup. Jangan asal ngomong besar kalau nggak ada buktinya. Kedua, bicaralah dengan sikap rendah hati.
Percaya diri yang sehat tidak sama dengan arogan. Hindari membesar-besarkan pencapaian lo atau merendahkan orang lain. Gunakan bahasa yang positif dan inklusif, sehingga orang lain merasa dihargai dan tidak tersinggung. Ketiga, berikan contoh konkret. Ketimbang bilang gue jago banget bikin konten, lebih baik jelaskan dengan memberikan contoh spesifik dari hasil kerja lo. Misalnya, video TikTok gue yang terakhir mendapat 100.000 views dalam seminggu karena gue menerapkan strategi baru. Keempat, dengarkan dan respon dengan baik. Tunjukkan bahwa lo juga terbuka terhadap pendapat orang lain dan mau belajar. Ini menunjukkan bahwa lo percaya diri, tetapi tetap menghargai masukan dan kritik yang membangun. Dengan menerapkan hal-hal ini, rasa percaya diri lo akan terlihat lebih autentik dan dapat diterima oleh orang lain tanpa terdengar seperti omong kosong. Bagaimana baiknya menunjukkan rasa percaya diri yang benar di depan orang lain agar tidak terkesan sombong? Nah, percaya diri itu ibarat bumbu masakan. Kalau pas takarannya, bakal nikmat. Tapi kalau kebanyakan, bisa jadi bumerang. Cara supaya nggak terkesan sombong adalah dengan tetap rendah hati dan menghargai orang lain. Dengerin dulu pendapat mereka, jangan langsung mendominasi percakapan. Tunjukin kalau kamu percaya diri dengan bahasa tubuh yang santai, kontak mata yang tulus, dan senyuman yang nggak dibuat-buat. Jangan lupa, humor juga penting, karena bisa bikin suasana jadi lebih rileks dan nyaman. Intinya, percaya diri itu perlu, tapi kalau berlebihan, bisa jadi malah bikin orang lain ilfeel.